Pertolongan kita di dalam ibadah ini ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Mas sekalian, nas bimbing dalam ibadah ini terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 27 sampai 29, demikian firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Teman sekalian, inilah firman Tuhan. Pembacaan Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 8. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-ngamati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu untuk bersyukur dan menyembah Engkau di tengah pandemi yang terjadi di negeri kami ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami masih diberikan nafas kehidupan, kami masih dapat beraktivitas, dan kami dapat beribadah sampai dengan hari ini. Ya Tuhan, kami memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Ampuni kami ya Tuhan. Engkau yang memberikan teguran kepada kami, agar kami kembali kepada Engkau, dan agar kami setia pada jalan-Mu. Ya Tuhan, kami yang lemah, kami yang sakit, kami yang dalam penyembuhan dan pemulihan, kami selalu butuh penyertaan-Mu ya Tuhan, agar kami dapat selalu kuat menjalani kehidupan kami saat ini. Biarlah doa yang jauh dari sempurna ini, semuanya ini hanya kami serahkan ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Inilah doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersabdalah ya Yesus kepada jiwaku, bersabdalah ya Yesus, tenangkan jiwaku. Bersabdalah, oh bersabdalah, inilah doaku. Ku menyerah kepadamu, bersabdalah sekarang. Bersabdalah ya Yesus, sucikan hatiku. Bersabdalah ya Yesus, tolonglah hamba-Mu. Bersabdalah, oh bersabdalah, inilah doaku. Ku menyerah kepadamu, bersabdalah sekarang. Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan ingatkan kami
untuk mengingat akan kasih setiamu yang mati dan bangkit. Terima kasih untuk pengorbananmu di Bukit Golgota sebagai tanda kasihmu yang sempurna. Bahkan dalam ibadah ini kami juga ingin mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah kami semakin mencintai Engkau karena Engkau telah mencintai kami. Dan firman-Mu pada pagi hari ini boleh mengingatkan kami supaya kami benar-benar mengalami pembaharuan yang Kau kerjakan di dalam kasih-Mu, dalam roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 34. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepadamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita hari ini tentang 1 Korintus pasal yang ke-11 tentang teguran Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus.
Memang hanya jemaat Korintuslah yang mendapat catatan di dalam perjamuan kudus menurut surat-surat Rasul Paulus. Karena jemaat Korintus ini tidak melakukan perjamuan kudus sesuai dengan ketentuan yang disampaikan Tuhan Yesus Kristus pada para muridnya. Banyak pelanggaran-pelanggaran, menjadi tak tertib, bahkan mendatangkan dosa dan juga perpecahan di dalam kehidupan anggota jemaat. Nah, jemaat sekalian, paling tidak ada 3 hal yang terjadi dalam jemaat Korintus yang juga menjadi peringatan bagi kita dan juga bagi gereja-gereja sepanjang zaman. Jemaat sekalian, ada 3 yang pertama, yaitu perjamuan kudus menjadi momen pesta. Perjamuan kudus yang dilaksanakan di jemaat Korintus ternyata menjadi satu pesta pora, menjadi makan-makan, menjadi minum-minum. Sehingga tidak heran mereka tujuan perjamuan kudus yaitu hanya ingin mengenyangkan perutnya. Bahkan dari rumah ada yang lapar, perjamuan kudus menjadi tempat untuk mengenyangkan, memuaskan nafsu makan dalam dirinya. Bahkan di situ juga ada nafsu minum anggur, bahkan sampai mabuk-mabuk dalam kehidupannya. Bahkan Rasul Paulus mencatat ada yang sampai sakit. Bahkan ada yang tidak sedikit yang meninggal. Itu menunjukkan satu bagian menjadikan perjamuan kudus menjadi satu pesta pora yang tidak terkendali. Yang tidak lagi berkaitan dengan hal-hal yang spiritualitas kehidupan manusia. Khususnya anggota jemaat. Jadi mereka sebenarnya sudah banyak melanggar tentang arti perjamuan kudus yang sesungguhnya yang telah diperintahkan Tuhan Yesus Kristus kepada para murid-muridnya untuk gerejanya. Ini yang pertama. Yang kedua, perjamuan kudus menjadi pesta yang terbuka. Apa maksudnya? Artinya perjamuan kudus yang harusnya eksklusif. Harusnya yang terjadi hanya yang berhak makan dan minum hanya orang yang percaya kepada Kristus. Yang mengakui Yesus Kristus yang mati di salib. Pada waktu makan roti yang harusnya mengingatkan tentang tubuh dan darah Kristus, anggurnya. Tetapi ternyata pesta perjamuan kudus menjadi satu pesta yang terbuka. Maka juga kemungkinan banyak orang-orang yang tidak percaya ikut ambil makan roti dan minum air anggur. Sehingga inilah yang perjamuan kudus tidak lagi menjadi perjamuan yang suci. Ternoda di dalam satu kehidupannya. Sehingga mereka perjamuan kudus yang harusnya eksklusif menjadi terbuka, menjadikan satu pesta duniawi dalam satu kehidupannya. Maka tidak heran Rasul Paulus dalam teks ini, aku tidak memuji dalam hal ini. Dalam apa yang dilakukan jemaat Korintus. Sehingga apa yang terjadi jemaat Korintus? Bahkan perjamuan kudus yang harusnya mempersekutukan orang-orang yang percaya mengikatkan diri dalam iman kepada Kristus. Tetapi kenyataannya justru menjadi terpecah belah. Karena tidak terkontrol lagi. Banyak kemabukan-kemabukan, makan pesta pora dengan orang-orang tidak seiman masuk di dalamnya. Nah, jemaat sekalian, itu yang terjadi dalam jemaat Korintus. Maka tidak heran. Jemaat Korintus adalah jemaat yang paling buruk dalam perjanjian baru. Hampir dosa-dosa di dunia ini ada di jemaat Korintus. Apa artinya perpecahan? Apa artinya dosa percabulan, dosa perjinahan, dosa perceraian, dosa penyembah berhala, dan dosa menyombongkan diri dengan karunia rohani. Dan banyak dosa perkawinan campur. Banyak terjadi dalam jemaat Korintus. Bahkan juga dosa tentang hak-hak penghakiman. Orang-orang kafir mengadili jemaat Korintus. Mengundang hakim yang tidak percaya untuk intervensi masalah-masalah di gereja. Jadi jemaat sekalian, disinilah jemaat Korintus dalam melakukan perjamuan kudus tidak mempersekutukan dengan Tuhan atau dengan jemaat atau dengan iman. Namun justru memecah belah anggota jemaat. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Karena perjamuan kudus tidak lagi eksklusif. Tidak lagi untuk orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi terbuka bagi orang yang tidak percaya kepada Kristus. Ikut makan roti dan minum air anggur. Dan sampai kenyang dan sampai mabuk-mabuk. Ini sungguh dosa di hadapan Allah. Yang ketiga,
perjamuan kudus yang dilaksanakan tidak memiliki nilai spiritual. Jadi berkaitan dengan yang pertama, yang kedua tadi, ini yang ketiga ini memberikan satu indikasi bahwa sebab perjamuan kudus dilakukan tanpa unsur iman kepada Kristus. Tanpa ada pengakuan kepada Kristus yang mati di salib. Sehingga tidak ada artinya perjamuan kudus, tidak akan nilai ada spiritual di dalam satu kehidupannya. Karena pesertanya tidak mengakui Yesus yang tersalib. Maka apa artinya makan roti dan minum air anggur? Sehingga dia tidak memiliki nilai spiritual sama sekali. Tidak menjadikan satu tanda pengampunan dosa. Inilah yang Rasul Paulus katakan, pada dasarnya mereka sudah menghina tubuh Kristus. Sebagaimana pembimbing, yaitu pasal 11 tadi ayat 27 sampai 29 tadi dikatakan bahwa jemaat Korintus sebetulnya sedang menghina tubuh Kristus. Maka tidak heran mereka pada akhirnya banyak yang sakit, banyak yang mati. Dan Rasul Paulus mengatakan ini sebagai teguran, bahkan hukuman Allah bagi jemaat Korintus. Maka diminta supaya jemaat Korintus tidak main-main di dalam satu kehidupan berjemaat. Nah, jemaat dalam 3 kesalahan ini memberikan satu implikasi yang begitu luas dalam kehidupan jemaat Korintus. Paulus memandang bahwa jemaat Korintus sudah lagi tidak tertib di dalam melakukan perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus yang dilakukan telah mendatangkan dosa dalam satu kehidupannya. Dan jemaat Korintus pada akhirnya masuk dalam lubang dosa dan dosa. Pesta yang rohani menjadi pesta yang najis di hadapan Allah. Karena dilakukan, yaitu menghina Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Rasul Paulus menegur, mengingatkan dan menjelaskan makna serta arti perjamuan kudus. Dia mengutip pernyataan Tuhan Yesus Kristus yang ditulis dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Pada waktu makan roti seharusnya mengingatkan akan Yesus Kristus. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan, inilah tubuhku yang dimeteraikan, yang dipecahkan bagi kamu. Menjadi tanda dan meterai bagi orang-orang yang percaya akan kurban Kristus. Dan juga makan minum cawan sebagai tanda darahnya yang dicurahkan bagi dia. Sebagai tanda pengampunan dosa. Sebagai tanda korban penebus salah pengampunan dosa. Dan sebagai tanda kasihnya di dalam satu kehidupan. Nah, cuma sekalian di situ Rasul Paulus mengingatkan, mengembalikan. Supaya jemaat Korintus, bahkan jemaat dan kita juga diingatkan bahwa perjamuan kudus adalah merupakan satu tanda akan kasih setia Tuhan. Di situlah menggambarkan bahwa perjamuan kudus lambang menjadi tanda dan meterai. Tanda menunjuk kepada persekutuan dengan Kristus. Dan menunjuk kepada persekutuan yang kekal dalam kerajaan Allah. Maka pada waktu kita makan roti dan minum air anggur, disitulah Tuhan ingin menunjukkan, dia ingin hadir, Tuhan mengikatkan diri kepada kita. Bahwa dia rindu bersekutu kepada orang-orang yang mempercayai dia. Maka pada waktu kita makan roti dan minum anggur sebenarnya itu mengingatkan akan kasih setia Tuhan. Dan disitulah Tuhan mengikatkan diri dalam roti dan air anggur ini. Bahwa inilah yang percaya kepadaku. Itu otomatis maka orang yang makan roti dan minum air anggur perjamuan itu berarti orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itulah Rasul Paulus mengingatkan demikian. Karena disitulah Tuhan berjanji hadir di dalam satu kehidupan orang-orang percaya. Karena Yesus bersekutu dengan orang-orang percaya. Dan persekutuan ditandakan dalam kehidupan gereja di dalam roh dan iman kepada Kristus. Ya cuma sekalian walaupun kita perjamuan kudus yang kita lakukan pada saat ini memang sangat berbeda. Banyak gereja melakukan perjamuan kudus dalam masa pandemi ini memang tidak pertemuan fisik. Ada yang melalui media-media, melalui Zoom, ada melalui YouTube. Ada juga live streaming dalam satu kehidupannya langsung. Di gereja hanya 1-2 orang. Bahkan ada rumah seperti itu. Dan banyak macam-macam bisa dilakukan. Karena esensinya
bahwa dia mau makan roti. Makan roti ini menjadikan satu lambang bahwa inilah tubuh Kristus. Dengan iman kita memandang roti ini yang pernah dilakukan Kristus. Maka pada waktu kita memegang roti ini, memakan roti ini, mengingat bahwa Kristus berkorban bagi kita. Tubuhnya yang terpecah-pecahkan itu menjadi satu lambang korban, menjadi anak domba yang dikorbankan. Maka pada waktu dia mengambil cawan, dia mengingatkan bahwa Yesus akan menumpahkan darahnya. Darahnya menjadi korban pengampunan dosa. Karena memang hanya darah Kristuslah yang layak menjadi bagian korban dosa. Dosa-dosa manusia di dunia ini tidak ada yang suci darahnya. Allah Bapa dalam kitab Imamat mengatakan bahwa korban pengampunan dosa hanya bisa dicurahkan dengan darah yang suci. Tidak ada manusia di dunia ini yang suci, yang pantas, yang cocok untuk menjadi bahan materi korban. Maka hanya darah Yesuslah, darah yang suci. Maka Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kepada kita bahwa darahnya, dirinya yang suci akan menjadi korban pengampunan dosa. Maka pada waktu Tuhan Yesus mengambil cawan mengingatkan bahwa darahku, darah anak domba Allah ini seperti yang suci, yang akan dijadikan korban penebus salah. Maka itu terjadi di Bukit Golgota. Maka pada waktu kita melakukan perjamuan kudus mengingat akan darah yang suci yang telah mengampuni dosa kita. Oleh karena itu jemaat sekalian, apapun, bagaimanapun besarnya dosa kita, di dalam Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Darah yang suci sanggup mengampuni, memulihkan segala dosa di dunia ini. Di dalam kasih karunia kita didamaikan dengan Allah. Asal kita mau bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan mengakui dosa-dosa kita dalam satu kehidupan. Disitulah menjadi bagiannya. Yang kedua, di sini Tuhan Yesus pada akhir ini mengatakan rindu dalam persekutuan. Sebagai komitmen kita persekutuan dengan Tuhan yang dimulai oleh Yesus Kristus. Maka sebenarnya perjamuan kudus mengingatkan bahwa kita adalah orang yang dipersekutukan dengan Tuhan. Persekutuan ini membentukkan satu gereja yang percaya kepada Kristus. Dan gereja ini akan sempurna pada waktu datangnya kerajaan Allah. Yaitu Yesus yang datang kembali. Dan kita akan bertemu di dalam kerajaan yang kekal. Dipersekutukan dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam persekutuan yang kekal. Karena ini menjadi tanda metre yang sah untuk menunjuk kebenaran yang terjadi. Yang ketiga, perjamuan kudus disitulah mengikatkan kepada kita satu sama lain. Bahwa kita seperti dipersekutukan oleh Tuhan dalam roh dan iman. Kita berbagai suku, berbagai strata sosial, berbagai masyarakat dunia ini. Kita beriman kepada Kristus, maka kita sebenarnya menjadi satu tubuh. Maka di dalam jemaat kita juga disatukan di dalam tubuh Kristus, dalam roh dan iman kita. Siapapun kita yang percaya, Tuhan satukan dalam persekutuan kudus. Maka perjamuan kudus hakikatnya yaitu mengingatkan bahwa kita adalah satu tubuh, dipersekutukan, disatukan oleh roh. Roh Kudus yang mempersekutukan kita menjadi satu persekutuan yang benar. Nah, cuma sekalian itulah esensi-esensi perjamuan kudus yang diajarkan oleh Rasul Paulus dan mengutip pernyataan Kristus Yesus. Nah, cuma sekalian mari kita ingatkan kembali akan kasih setia Tuhan. Mungkin kita melakukan perjamuan kudus, kita merenungkan akan diri kita. Mungkin kita banyak kekurangan dan kelemahan, bahkan dosa. Dalam perjamuan kudus kalau mengingatkan kita betapa besar kasih setianya Tuhan kepada kita. Marilah kita datang dengan kerendahan hati. Dengan hati yang remuk redam. Tuhan pasti akan mengampuni. Karena Tuhan telah mengorbankan dirinya. Dan Tuhan berjanji barang siapa yang mengakui dosanya, Dia akan mengampuni. Apapun dosa-dosa yang kita lakukan. Mari jemaat sekalian kita masuk dalam perjamuan kudus ini dengan mengingat akan kasih setia Tuhan kepada saudara dan
saudara kita dan kita sekalian. Sambil kita juga memperingati bulan Juli ini mengingat tentang hari doa. Hari doa yang dinyatakan dari doa sedunia supaya kita bergumul. Dan secara khusus pada masa-masa ini, masa bergumul, berdoa dalam masa pandemi ini. Pandemi yang banyak merekrut manusia, nyawa manusia. Kematian begitu dekat dengan umat manusia. Namun pada saat yang sama sebetulnya mengajak kita untuk merenungkan akan kasih Tuhan. Nah, yang walaupun kita melakukan perjamuan kudus, tidak lagi bersekutu di gereja untuk sementara waktu ini. Namun mari kita masing-masing di hadapan Tuhan. Dengan memandang dengan iman roti dan air anggur. Dan memandang persekutuan saudara kita seiman. Bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Itulah janji Tuhan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Oleh karena itu mari jemaat sekalian dengan kerendahan hati kita memeriksa diri kita dalam hadapan Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, kita merendahkan diri dan kita akan baca tata cara dalam perjamuan kudus untuk kembali mengingatkan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana telah diwartakan dalam jemaat, pada hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Sekarang dengarkanlah titah dan arti perjamuan kudus bagi kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus yang hendak kita laksanakan ini berdasarkan titah Tuhan Yesus Kristus yang diterima dan diteruskan oleh Rasul Paulus. Bahwa Tuhan Yesus Kristus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti, sudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, dan sesudah makan ia berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, dan memperingati akan aku. Karena itu setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, untuk memperingati akan dia, kita menerima ini sebagai tanda dan meterai akan kasih setianya pada kita. Kita memperoleh ini ketentuan di dalam iman, bahwa ia telah memberikan tubuhnya dipakukan di atas kayu salib dan mencurahkan darahnya, supaya kita yang lapar dikenyangkan dan disegarkan, serta memperoleh hidup yang kekal. Dengan demikian perjamuan kudus berarti bahwa Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya atau kematiannya di atas kayu salib telah menebus segala dosa-dosa kita.
Tuhan Yesus telah mengadakan perjanjian yang baru dengan kita. Roh-Nya yang menghidupkan dikaruniakan kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia di dalam satu persekutuan yang benar. Tuhan Yesus Kristus menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam persekutuan yang benar dan patut kita tunjukkan dengan perkataan dan perbuatan. Jemaat sekalian, dengan demikian mari kita masing-masing memeriksa diri kita. Apapun masalah kehidupan saudara dalam kelemahan kita, kita mohon ampun merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab di dalam Dialah pengampunan dosa berlaku bagi saudara sekalian. Mari masing-masing menundukkan diri dan kita mempersiapkan diri untuk makan roti dan minum air anggur. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Oleh kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Walaupun kami menjalankan perjamuan kudus ini dalam masa pandemi ini, kami tidak bisa berkumpul di dalam pertemuan fisik kami. Tapi dengan penuh keyakinan di dalam roh dan iman, Engkau hadir dalam setiap kami. Sebab Engkau berjanji pada waktu kami makan roti dan minum air anggur, sebagai tanda dan meterai akan kasih setia-Mu. Oleh karena dengan iman Tuhan, kami mengimani bahwa kasih-Mu yang sempurna di atas bukit Golgota itu mengampuni akan segala dosa-dosa kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Jemaat sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri dengan anugerah Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus Kristus pada waktu malam Dia diserahkan, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan dan mengucapkan syukur atasnya dan berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Demikian jemaat, mari jemaat masing-masing boleh mempersiapkan roti dan minum air anggur dan membagikannya dalam keluarga mungkin lebih dari satu orang. Bagi yang sungguh-sungguh percaya dalam Yesus Kristus, mari siap makan roti dan minum air anggur. Mari masing-masing bersaat teduh sejenak. Makanlah dan minumlah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah makan roti dan minum air anggur sebagai perintah-Mu. Kami masuk dalam ketaatan perintah-Mu dan kami percaya Engkau hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus akan janji-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Biarlah perjamuan kudus yang kami lakukan ini menjadikan kami terus menjadi baru. Oleh karena kami mengingat akan Engkau, akan kasih pengorbanan-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam kasih Tuhan Yesus, marilah kita bersatu hati menaikkan doa syafaat kita. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, firman-Mu mengingatkan kami agar kami senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Itulah sebabnya di dalam ibadah ini kami datang mengucap syukur ya Tuhan. Engkau masih memberi kami kesempatan hidup, Engkau masih memberi kami kesempatan beribadah, bahkan di dalam ibadah ini
kami boleh menikmati dan merayakan berkat perjamuan kudus, di mana Engkau menyatakan kasih-Mu yang sangat luar biasa di dalam Yesus Kristus yang sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami orang berdosa. Beri kami kekuatan ya Allah untuk senantiasa mengingat akan kasih-Mu yang luar biasa ini. Kami pun datang bersyukur untuk pemeliharaan, penyertaan, dan berkat-Mu sampai dengan saat ini yang Engkau curahkan, yang Engkau nyatakan kepada umat-Mu, khususnya Gereja Kristus Kebayoran Lama. Bapa di dalam surga, kami datang menaikkan syukur bersama dengan saudara kami yang Engkau pulihkan, yang Engkau sembuhkan dari berbagai penyakit, khususnya dari penularan COVID-19. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami pun datang memohon di hadapan-Mu ya Bapa, kiranya Engkau terus memelihara, melindungi dan memberkati jemaat-Mu, umat-Mu, khususnya Gereja Kristus Kebayoran Lama. Baik anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, bahkan kami jemaat lansia. Pimpin dan sertailah kami. Kiranya Engkau menguatkan kami supaya kami tetap dekat kepadamu, tetap hidup beribadah kepadamu, dan menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami pun memohon ya Bapa, kiranya Engkau melihat pergumulan hidup sehari-hari dari umat-Mu ini, khususnya di dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kiranya Engkau melihat, kiranya Engkau memberkati, khususnya di masa sulit seperti saat ini. Kami pun menyerahkan bagi saudara kami yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Kiranya Engkau membukakan pintu pekerjaan itu ya Bapa, agar saudara kami dapat pekerjaan dan darinya mereka boleh menikmati berkat-berkat-Mu. Kami pun menyerahkan saudara kami yang berjuang untuk memenuhi hidup sehari-hari melalui usaha produktif. Tuhan memberkati mereka, bahkan mereka yang bekerja di berbagai bidang. Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, dan Engkau mencurahkan berkat juga kepada mereka. Bapa dalam surga, kami pun menyerahkan negara kami Indonesia. Kami menyerahkan pemerintah kami menyerahkan masyarakat kami menyerahkan semua aparat dari pusat sampai ke daerah yang sedang berjuang untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Kiranya target 70% masyarakat Indonesia menerima vaksin. Kiranya Engkau memberkati ya Bapa. Engkau memberkati pemberian vaksin yang sedang diupayakan. Kiranya terjadi kerjasama yang baik antara pemerintah, petugas-petugas dengan masyarakat agar mereka dapat menikmati pemberian vaksin ini dengan penuh sukacita. Terpujilah Engkau ya Bapa. Masih banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh negara kami. Kiranya Engkau memberikan hikmat akal budi kepada pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Engkau memberkati TNI, Polri, Engkau memberkati semua petugas-petugas yang menangani permasalahan-permasalahan yang ada di negeri kami. Berkatilah mereka ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami pun datang kepadamu menaikkan segala puji dan syukur kami karena kami masih dipimpin dan ditolong oleh tim ibadah online yang terus mengupayakan kami boleh melaksanakan ibadah kami secara online dengan baik dan lancar. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memimpin, bahkan Tuhan memberikan kesehatan di dalam mereka melaksanakan pelayanan ini. Berkati para hamba Tuhan yang terus menyiapkan diri untuk menyampaikan pemberitaan sabda-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Bapa di dalam surga, demikianlah kami berseru di hadapan-Mu. Kami naikkan doa, syukur, dan permohonan kami. Di dalam Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Persembahan dan perpuluhan, PSB dan persembahan syukur dapat ditransfer melalui rekening BCA nomor 5260 8444 84 atas nama Gereja Kristus, atau di rekening BNI nomor 2805052881 atas nama Gereja Kristus. Bukan hasil perjuanganmu,
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Majelis Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, atas anugerahnya sehingga kita semua dapat beribadah hari ini. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya, pelayan firman Pendeta Emeritus Christian Yudhoyono MDiv, penatua yang ambil bagian, pemusik Bapak Iwan Budiman, PPJ Saudara Larendra dan Saudari Ita, pembaca Alkitab Saudari Janet Yokomina Lalang Puling dan Ibu Erni Natalia, multimedia tim ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini, 5 Juli sampai dengan 11 Juli 2021. 6 Juli Bapak Suwinar, Ibu Tirza Siara Tarihoran, Bapak Usral Tarihoran, 7 Juli Saudari Natasha Fernanda, 8 Juli Ibu Evita Sandamanapa, 9 Juli Bapak Karjuli, 10 Juli Ibu Bunga Fajar Yuliana dan Bapak Tukar Risdianto. Pesan ulang tahun, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Mazmur 84 ayat 12. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Syukur Tuhan untuk bertetangan beri, ku rasakan tiap hari tanda kasih-Mu, dan syukur Tuhan. Coba
Tiap liku hidupku membuatku berserah kepadamu. Luaskan waktu bekerja di hatiku. Hingga saat ini, ya Tuhan, telah Kau hantar aku, dan ku rasakan damai bersamamu. Jemaat sekalian, sekarang pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.